Bikin ngeri. Wah, kalau begini, admin yakin Jepang bakal ketar-ketir. Mode serius. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia versus Jepang setelah Kevin Dix resmi main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru super top Marco Top. Wah, gila sih. Garuda dipastikan on fire. Mantap, tiket laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab terjual habis. 70.000 supporter akan penuhi GBK pada 15 November dan 19 November 2024. Mengejutkan, legenda Inter Milan ternyata diam-diam ikuti perkembangan Timnas Indonesia. Prediksi Timnas Jepang akan kerepotan saat hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut hal ini menjadi alasannya. Akui ngeri. Begini kata legenda Jepang Keisuke Honda jelang Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah perbandingan pemain Timnas Indonesia versus Jepang yang berkarir di Eropa. Siapa yang lebih banyak? Kevin Dix resmi turun saat Timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Ancaman baru untuk Rizky Ridho? Masih ingat 4 pemain keturunan yang dulu tolak mentah-mentah tawaran bela Timnas Indonesia? Niat hati ingin bela negara lain. Ternyata nasibnya malah berakhir miris. Ini faktanya. Resmi. Wah, mantap. Shin Tae-yong resmi panggil striker muda PSS Sleman Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bikin ngeri. Wah, kalau begini, admin yakin Jepang bakal ketar-ketir. Mode serius. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia versus Jepang setelah Kevin Dix resmi main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia versus Jepang setelah Kevin Dix resmi main di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas gol terakhir. Akankah skuad Garuda julukan Timnas Indonesia meraih kemenangan? Ya, Kevin Dix telah dipastikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji dalam matchday kelima Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat Timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024. Kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima media pada Senin, 11 November 2024. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan, harap Erick Thohir. Sesuai keinginan Erick Thohir, kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab, dia punya segudang pengalaman dari karirnya di Eropa. Dengan hadirnya Kevin Dix, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri diprediksi masih akan menerapkan pola permainan 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diakini masih akan mempercayakan sosok Martin Paes. Kemudian, beralih ke lini pertahanan, ada 3 bek sejajar yang diprediksi bakal dipasang Shin Tae-yong. Mereka adalah Kevin Dix, Mads Hilgers, dan Jai Itzes. Berlanjut ke lini tengah, ada 4 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap dimainkan. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choi Aon, dan Kelvin Verdong. Keempat pemain itu memang terus bekerja apik sejauh ini dalam membela skuad Garuda. Pada lini depan, Shin Tae-yong kembali diprediksi akan menurunkan semua pemain naturalisasinya. Mereka adalah Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan line up tersebut, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan pada 15 November nanti? Ini baru super top Marco Top. Wah, gila sih. Garuda dipastikan on fire. Mantap, tiket laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab terjual habis.
70.000 supporter akan penuhi GBK pada 15 November dan 19 November 2024. Puluhan ribu supporter Timnas Indonesia akan hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda akan menjamu Jepang, 15-11, dan Arab Saudi, 19-11, di stadion tersebut. Pada laga bulan November ini, target mengunci 4 poin bisa jadi cukup realistis. Menahan imbang Samurai Biru bisa jadi misi realistis. Sebelumnya mereka harus puas menerima kekalahan mengejutkan dari Cina. Di sisi lain, kemenangan atas Green Falcons akan coba dikejar karena pada pertemuan terakhir Indonesia sukses menahan imbang di kandang lawan. Tiket untuk pertandingan skuad Garuda di bulan November ini sudah habis. Hal ini diumumkan langsung lewat Instagram resmi Timnas Indonesia pada Senin 11 November. SUGBK dipastikan akan dibanjiri oleh supporter Timnas yang hadir. Ini jadi suntikan motivasi untuk pasukan Shin Tae-yong yang akan bertugas di lapangan. Tiket partai kandang Garuda terjual habis. Sampai jumpa di GBK. Tulis rilis di Instagram Timnas Indonesia. Tiket Timnas Indonesia versus Jepang sudah lebih dulu terjual habis. Bahkan, 60.000 tiket yang dijual cukup cepat ludes karena antusiasme supporter skuad Garuda. Saat itu, hanya tersisa 2.000 tiket untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membuat tiket tersebut habis terjual. Apalagi, PSSI sudah berjanji akan ada peningkatan keamanan untuk pertandingan tersebut. Ini yang membuat supporter semakin percaya diri hadir ke stadion. Laga melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga laku keras. Saat itu ada sekitar 70.000 supporter yang memberikan dukungan langsung di SUGBK. Antusiasme supporter Timnas memang tidak perlu diragukan saat bertanding di kandang. Pertandingan melawan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia juga ramai dihadiri oleh 64.000 supporter yang hadir. Mereka yang hadir sekaligus merayakan kelolosan Timnas ke babak selanjutnya. Mengejutkan, legenda Inter Milan ternyata diam-diam ikuti perkembangan Timnas Indonesia. Prediksi Timnas Jepang akan kerepotan saat hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut hal ini menjadi alasannya. Perkembangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata menarik perhatian dan disoroti banyak pihak, termasuk legenda Inter Milan yang juga bek Timnas Jepang, Yuto Nagatomo, yang diam-diam ikut memantau. Timnas Indonesia memang sedang bagus-bagusnya. Skuad Garuda mampu meraih banyak pencapaian gemilang. Setidaknya ada 2 pencapaian besar yang ditorehkan Timnas Indonesia. Pertama adalah lolos ke putaran final dan melaju hingga babak perempat final Piala Asia 2023. Kemudian yang kedua adalah untuk pertama kalinya berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja, performa Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejauh ini masih belum terlalu maksimal. Sebab Jai Itzes dan kolega baru mengoleksi 3 angka dalam 4 laga, hasil 3 kali imbang dan sekali kalah. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada matchday 5 grup C di atas kertas. Kekuatan dan level Garuda jelas di bawah Samurai Biru julukan Jepang. Secara peringkat FIFA saja, Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-130 dunia. Sementara Jepang duduk di urutan ke-15 dunia alias yang tertinggi di Asia. Meski Jepang lebih diunggulkan dari Timnas Indonesia, Yuto Nagatomo pantang meremehkan. Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan bahwa skuad Garuda sudah mengalami perkembangan signifikan. Tingkat permainan tim Indonesia semakin berkembang. Saya tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Nagatomo usai berlatih di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Selain itu, Timnas Indonesia akan dapat suntikan motivasi tambahan karena bakal menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sedikitnya ada 70.000 penonton dipastikan bakal memenuhi stadion kebanggaan merah putih tersebut. Yuto Nagatomo pun menyadari hal itu. Dia mengetahui bahwa ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangat tinggi.
Tapi Yuto Nagatomo enggan ciut dan gentar. Bek FC Tokyo yang pernah merumput bersama Inter Milan selama kurang lebih 7 musim itu berjanji akan mengerahkan segala kemampuannya melawan timnas Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak minat dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Saya sangat menantikannya, jelas Nagatomo. Akui ngeri. Begini kata legenda Jepang Keisuke Honda jelang timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, melontarkan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia sebagai kekuatan berbahaya di Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang tentu diunggulkan meraih kemenangan dalam laga ini sebagai pemuncak klasemen grup C yang belum pernah kalah. Sementara tuan rumah belum sekalipun memetik kemenangan dari 4 pertandingan yang sudah dijalani di babak ini. 3 hasil imbang dengan 1 kekalahan. Mirisnya kekalahan yang dialami timnas Indonesia didapat dari Cina. Tim yang sebelumnya dihajar timnas Jepang dengan gelontoran 7 gol tanpa balas, justru memberi luka terdalam untuk Indonesia. Taplak skuad Hajime Moriyasu diprediksi bakal menang mudah meski bertanding di markas Indonesia dengan puluhan ribu supporter. Namun sebuah peringatan diberikan legenda timnas Jepang agar timnas negaranya tidak sedikit pun meremehkan timnas Indonesia. Hal ini datang dari Keisuke Honda, ex-kapten skuad berjuluk Samurai Biru yang terkesan ngeri dengan kekuatan skuad Garuda saat ini. Menurut Honda, timnas Indonesia merupakan tim yang sangat berbahaya di kawasan Asia Tenggara dengan kualitas pemain sempurna. Pernyataan itu dilontarkan Honda jelang Piala Asia 2023 digelar, di mana Jepang berada satu grup di babak penyisihan bersama Indonesia. Timnas Indonesia adalah tim yang berbahaya di Asia Tenggara. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, kata Keisuke Honda. Inilah tim sepak bola terlengkap di Asia Tenggara. Menarik bagi saya menyaksikan tim Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 mendatang. Meski dilontarkan 1 tahun yang lalu, peringatan Honda ini bisa saja masih relevan jika melihat kekuatan skuad Garuda saat ini. Hal itu juga disadari Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang. Menurutnya timnas Indonesia saat ini memiliki kekuatan berbeda. Dengan diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, skuad Garuda saat ini dinilai sebagai tim yang lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan karakter budaya sepak bola Indonesia yang memiliki antusias tinggi, Moriyasu terkesan hati-hati menghadapi laga ini. Indonesia adalah negara yang selalu memiliki budaya sepak bola yang antusias. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah tim yang lebih kuat, kata Hajime Moriyasu. Lantas mampukah timnas Indonesia mencuri poin atau bahkan mengamankan poin penuh saat menghadapi Jepang di Senayan nanti? Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di pertandingan nanti. Inilah perbandingan pemain timnas Indonesia versus Jepang yang berkarir di Eropa. Siapa yang lebih banyak? Perbandingan pemain timnas Indonesia versus Jepang yang berkarir di Eropa akan diulas. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Secara skuad, timnas Indonesia dan Jepang sama-sama mentereng. Timnas Jepang tercatat sebagai tim nasional termahal di Asia dengan total harga pasaran para pemainnya mencapai 5 triliun rupiah. Sementara timnas Indonesia menempati posisi 8 dengan skuad termahal di Asia, yakni menembus sekira 500 miliar rupiah. Tingginya harga pasaran timnas Indonesia dan Jepang tidak mengherankan. Sebab, mayoritas personel mereka berkarir di Eropa. Di skuad timnas Indonesia, dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi, 13 diantaranya berkarir di benua biru. Mereka ialah Jay Idzes, Venezia FC, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21, Mes Hilgers, FC Twente, Sandy Walsh, KV Mechelen, Shane Patinama, KAS Eupen, Kelvin Verdonk, NH Nijmegen, Kevin Dix,
FC Copenhagen, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Nathan Chueaon, Swansea City, Tom Haye, Almer City, Eliano Rejders, PSV Zwolle, dan Ragnar Oratmangoen, FCC Dender. Timnas Jepang lebih banyak lagi. Dari 27 pemain yang dipanggil pelatih Hajime Moriyasu untuk melawan Timnas Indonesia dan Cina, 22 diantaranya berkarier di Eropa. Mereka ialah Zion Suzuki, Parma Calcio Italia, Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach Jerman, Koki Machida, Union Saint-Gilloise Belgia, Daiki Hashioka, Luton Town Inggris, Ayu Museko, Grasshopper Swiss, Yukinari Sugawara, Southampton FC Inggris, Wataru Endo, Liverpool FC Inggris, Junya Ito, Stade Reims Prancis, dan Takumi Minamino, AS Monaco Prancis. Kemudian ada Hidemasa Morita, Sporting CP Portugal, Daichi Kamada, Crystal Palace Inggris, Kaoru Mitoma, Brighton Hove Albion FC Inggris, Reo Hatate, Celtic Skotlandia, Ritsu Dowan, Est Freiburg Jerman, Ao Tanaka, Leeds United Inggris, Keito Nakamura, Stade Reims Prancis, Takefusa Kubo, Real Sociedad Spanyol, Joel Chima Fujita, Sint-Truiden VV Belgia, Kyogo Furuhashi, Celtic Skotlandia, Koki Ogawa, NEC Nijmegen Belanda, Daizen Maeda, Celtic Skotlandia, dan Yuki Ohashi, Blackburn Rovers Inggris. Menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia versus Jepang. PSSI sendiri menargetkan Timnas Indonesia meraih 1 angka saat menjamu Jepang. Namun, berkat dukungan 70.000 supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, peluang Timnas Indonesia memenangkan laga terbuka lebar. Jika menang atas Jepang, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Kevin Dix resmi turun saat Timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Ancaman baru untuk Rizky Ridho? Teka-teki mengenai kemungkinan Kevin Dix bermain untuk Timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya terjawab. Bek FC Copenhagen itu dipastikan dapat beraksi dan kehadirannya berpotensi jadi ancaman untuk Rizky Ridho Ramadhani. Kepastian Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini sekaligus memastikan bahwa proses perpindahan federasi sang pemain sudah beres. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat Timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick Thohir dalam keterangan resminya. Kevin Dix telah menjadi warga negara Indonesia sejak Jumat 8 November lalu. Dia menjalani pengambilan sumpah dan janji setiap kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark. Setelah menjadi WNI, PSSI sebenarnya tak menjanjikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang 15-11. Federasi meyakini pemain berusia 28 tahun itu kemungkinan baru bisa turun saat melawan Arab Saudi 19-11. Tapi, PSSI tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar proses perpindahan federasi Kevin Dix bisa rampung cepat dan bisa main lawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Usaha itu pun membuahkan hasil. Karena itu, Erick Thohir tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan proses naturalisasi Kevin Dix. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, DPR RI, Kementerian Hukum, dan lainnya. Erick Thohir berharap kehadiran Kevin Dix mampu mempertebal lini pertahanan Timnas Indonesia. Apalagi, lawan yang dihadapi adalah Jepang, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia saat ini. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan. Hadirnya Kevin Dix memang jadi tenaga tambahan besar untuk Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki marga bakar besi itu punya pengalaman melimpah di benua Eropa. Dia bermain dalam kompetisi antar klub Eropa, seperti Liga Champions dengan 2 klub berbeda, yakni bersama Feyenoord pada 2017-2018 dan FC Copenhagen pada 2022, 2023, dan 2023-2024. Total, 14 pertandingan Liga Champions pernah dirasakan Kevin Dix. Selain menambah amunisi lini belakang Timnas Indonesia,
Kabar baik ini bisa jadi kabar kurang mengenakan untuk seorang bek Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani. Pemain berusia 22 tahun itu jadi punya saingan lebih banyak untuk posisi bek tengah. Apalagi, Rizky Ridho yang awalnya sering starter, belakangan sudah mulai tersisi. Dalam 2 laga terakhir saja, dia hanya bermain 1 babak dan memulai dari bangku cadangan. Situasi itu dialami Rizky Ridho setelah Mads Hilgers resmi WNI pada Oktober lalu. Kini, dengan hadirnya Kevin Dix, kans bermain Ridho sebagai starter tentu kian mengecil. Bahkan, tampil pun bisa sulit. Tapi, semua itu balik lagi kepada Shin Tae-yong dan Rizky Ridho. Jika dia bisa membuktikan kemampuannya di lapangan dan latihan, bukan tidak mungkin kesempatan bermain tetap didapat. Masih ingat 4 pemain keturunan yang dulu tolak mentah-mentah tawaran bela timnas Indonesia? Niat hati ingin bela negara lain. Ternyata nasibnya malah berakhir miris. Ini faktanya. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang dihiasi dengan banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, di balik suksesnya program ini, ternyata ada beberapa pemain keturunan yang menolak naturalisasi dengan harapan bisa bergabung bersama timnas negara lain. Sayangnya, ekspektasi ternyata tak berjalan sesuai realita. Alih-alih bisa gabung tim nasional negara impiannya, sederet pemain ini justru mengalami penurunan karir. Lantas, siapa sajakah pemain-pemain yang pernah menolak tawaran PSSI dan Shin Tae-yong untuk membela tim Merah Putih? Daftar pemain keturunan yang menolak panggilan timnas Indonesia yang kini karirnya justru terhambat. 1. Emil Audero. Kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini sempat menjadi incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat sektor gawang skuad Garuda. Namun, pria yang akrab disapa Emil ini justru menolak tawaran PSSI dan memiliki ambisi besar untuk bisa bermain di timnas Italia. Keputusan tersebut sempat memancing kontroversi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tatkala beredar sebuah video pendek yang menampilkan ayah dari Emil Audero menyindir timnas Indonesia. 2. Jayden Oosterwolde. Berikutnya, ada pemain yang memperkuat Fenerbahce yang juga sempat menjadi sorotan ketika namanya masuk dalam daftar pemain keturunan yang diincar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di tahun 2020 silam. Namun, Jayden Oosterwolde menolak tawaran tersebut lantaran punya ambisi tinggi untuk bisa membela tim nasional Belanda. Sayangnya, ia harus rela mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit kala dipinjamkan ke Parma oleh FC Twente. Tak hanya itu, harapannya untuk bisa memperkuat timnas Belanda pun masih belum terrealisasi hingga saat ini. 3. Andri Syahputra. Lahir di Loksemawe, Aceh, ternyata tak lantas membuat Andri menerima tawaran untuk gabung di timnas Indonesia. Sempat menampilkan performa gemilang di klub Qatar, membuat Andri memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Sontak hal tersebut sempat mengecewakan banyak pecinta sepak bola tanah air. Sempat tercatat dalam laman transfer market bahwa Andri membela timnas Qatar hingga U23. Namun, hingga saat ini tak ada kabar lagi tentang dirinya mendapat panggilan dari timnas senior. 4. Pascal Struijk. Pascal Struijk, pemain yang sempat berkiprah di Premier League bersama Leeds United, juga sempat menolak tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Kala itu, dirinya lebih memprioritaskan peluang bermain bersama timnas Belanda atau Belgia. Sayangnya, hingga saat ini tawaran dari 2 negara Eropa tersebut belum didapatkan oleh Pascal Struijk. Resmi. Wah mantap. Shin Tae-yong resmi panggil striker muda PSS Sleman Hoki Caraka ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka, kembali mendapat panggilan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Kabar ini dikonfirmasi langsung media officer PSS, Juan Tirta Abditama. Kepada bola.com, Juan mengatakan Hoki Caraka bakal bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir bulan ini. Ya, sejauh ini pemain PSS yang dapat pemanggilan ke timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF 2024 adalah Hoki Caraka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pemain lain yang juga dipanggil, kata Juan Tirta, Senin, 11 November 2024.
Hoki Caraka menjadi satu-satunya pemain PSS yang menjalani periode sibuk di penghujung tahun ini. Striker berusia 20 tahun itu kini sedang bergabung dengan Timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Jakarta. Sampai saat ini, daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 belum dirilis oleh PSSI. Namun, yang pasti Shin Tae-yong tentu akan memanggil pemain-pemain terbaik untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam ajang tersebut. Hoki Caraka bisa jadi opsi tepat untuk lini depan Timnas Indonesia. Kebetulan, jebolan Garuda Select itu mulai kembali menunjukkan ketajaman di BRI Liga 1 2024-2025. Pemain berpostur 180 cm itu sudah mencetak 3 gol plus 1 assist bersama PSS. Hoki Caraka selalu bermain dalam 10 pertandingan terakhir di Liga 1. Dia memang telah menjadi andalan sejak era pelatih Wagner Lopez. Piala AFF 2024 dijadwalkan diputar 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim berjulukan Garuda Muda tersebut tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada ajang tahun ini, Shin Tae-yong sepakat menurunkan pemain berusia di bawah 22 tahun. Piala AFF 2024 yang tidak masuk kalender FIFA menjadi alasan arsitek asal Korea Selatan itu memainkan talenta muda. Rencananya pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar di Bali pada 26 November 2024. Skuad Garuda bakal digeber selama 10 hari di Pulau Dewata. Memang, kami akan datang dengan pemain U22. Jadi, pastinya bisa kurang secara kemampuan ketimbang negara lain. Tetapi, saya akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Shin Tae-yong. Kemampuan kami ya segitu, tapi sudah berkembang sampai sekarang. Jadi, jujur, saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF 2024, sambungnya.